Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama wal qiyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, pemirsa sahabat kaidah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat menunaikan seluruh kegiatan kita di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang tidak terasa bahwa kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bahwa umat Islam yang menunaikan ibadah puasa akan dibebaskan dari siksa api neraka. Semoga Ramadan memberi berkah untuk kehidupan kita di dunia saat ini sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa kaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan yang tentu saja jumlahnya begitu banyak, dan yang paling utama adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kenikmatan ini belum pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Apakah itu pemirsa? Kenikmatan dan kemuliaan itu adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yaitu jaminan berupa dibebaskan dari siksa api neraka bagi yang sampai pada 10 hari terakhir dan melaksanakan ibadah puasa dengan benar, ibadah sholat tarawih dengan benar, bahkan disempurnakan lagi dengan sedekah, infak dan zakat-zakatnya, maka Allah pasti akan memberikan kemuliaan itu, termasuk kemuliaan yang Allah janjikan untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya satu malam yang beribadah di dalamnya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya secara garis besar para pemirsa kaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan puasa dan di dalamnya ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar, adalah keistimewaan yang tidak pernah kita dijumpai pada umat-umat terdahulu, di mana kemuliaan malam Lailatul Qadar ini hanyalah keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Namun yang menjadi pertanyaan para pemirsa kaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kemuliaan Lailatul Qadar itu dapat kita dapatkan sebagaimana kemuliaan-kemuliaan itu telah didapatkan oleh orang-orang terdahulu dari kita semua, sebagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menjelaskan bahwa ketika memasuki bagian terakhir 10 Ramadan, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, idza dakhalal asrul awakhir min Ramadan, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah syadda mi'zarahu. Artinya apa syadda mi'zarahu? Rasulullah mengencangkan tali sarungnya. Ini yang artinya bahwa Rasulullah semakin bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya berada pada 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua, wa ahya layala, dan Rasulullah juga menghidupkan malam Lailatul Qadar, bahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau hidupkan. Artinya Rasulullah tidak tidur, artinya istirahat secukupnya. Tapi di malam hari bulan Ramadan, khususnya berada pada 10 terakhir, betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, pemirsa kaidah yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beribadah sendiri, melainkan di dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa Rasulullah membangunkan kerabatnya, Rasulullah membangunkan keluarganya. Keluarganya di sini berarti istrinya dan anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah menjalankan sholat malam, maka keluarga diajak untuk menghidupkan malam harinya dengan mengerjakan ibadah sholat, bahkan melanjutkan dengan tilawah terhadap Al-Quran. Karena ini semua adalah upaya-upaya untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar yang berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya para pemirsa kaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan momen yang baik, sebagaimana kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan serta 10 hari terakhir yang sangat istimewa bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilewatkan begitu saja, tapi marilah kita ikuti toladan yang telah diajarkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat dipastikan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Untuk apa? Untuk mencatat, yaitu amalan-amalan orang-orang yang
beribadah pada 10 hari terakhir dengan sungguh-sungguh, serta malaikat akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amalan saleh bagi kita semuanya, serta menjadi sababiyah mengantarkan kita meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian pemirsa Kaidah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.